Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Minggu ini kita masuk ke materi pertemuan ke-8, yaitu tentang bahasan output pada data mining, yaitu tentang knowledge representation. Nah, sebelum saya membahas di materi output knowledge representation pada kesempatan kali ini, baik akan saya bahas terlebih dahulu untuk pertemuan sebelumnya ya, yaitu pada tugas dataset. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengirimkan tugas dataset. Dan saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya karena sudah berusaha untuk mengumpulkan, bahkan sudah sampai menyelesaikan dengan menggunakan metode. Itu sudah sangat luar biasa ya, karena metodenya belum diajarkan tapi sudah sampai ke tahap metode. Padahal tugasnya hanya sampai di pre-processing data ya. Oke, baik, akan saya bahas terlebih dahulu untuk pre-processing data dengan menggunakan dataset. Barangkali teman-teman banyak yang kesulitan untuk mencari dataset. Kemarin saya sudah sarankan untuk mencari dataset publik ya, biar mudah. Nah, untuk data publik dataset ini bisa dilihat pada uji repository. Jadi kita tidak kesulitan untuk mencari dataset. Ini tinggal kita copy aja. Nah, ini kita cari. Nah, ini ya, yang arsip ICS uji edu ya. Ini cari yang dataset. Di sini sudah tersedia banyak sekali dataset. Nah, kemarin yang berhubungan dengan kelompok terutama untuk metode, sebenarnya kemarin saya untuk mencoba kalian untuk memilih kelompok sesuai dengan metodenya, bukan berarti menyelesaikan dataset tersebut dengan menggunakan metode yang sudah dipilih. Tetapi saya minta Anda untuk mencari data yang nanti sekiranya itu bisa kita gunakan untuk penyelesaian dalam metode tertentu. Nah, kalau Anda mengambil data dari uji ini sebenarnya sudah diarahkan. Ini data yang tepat untuk misalkan metode classification. Nah, ini sudah ada. Clustering juga sudah ada. Kemudian ada time series. Jadi nggak usah kesulitan. Ini data yang saya ambil itu cocoknya di mana sih? Nah, tidak perlu pusing-pusing kayak gitu ya. Jadi semuanya sudah disediakan di sini. Satu dataset itu tidak harus untuk satu metode, bisa digunakan untuk berbagai metode, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa ya. Contoh ini misalkan saya ambil untuk yang data apa ya ini, clustering misalkan ya. Ini clustering, ini ada banyak nih ya. Nah, ini ada banyak sekali untuk data clustering. Nah, ini dalam satu dataset ini juga bisa digunakan untuk clustering, untuk klasifikasi. Ada juga ini untuk regresi, ada juga untuk yang time series ya. Jadi nggak usah kesulitan, ini data saya itu cocoknya untuk apa gitu ya. Nggak usah takut, karena dalam satu dataset itu bisa kita gunakan untuk berbagai metode. Oke, misalkan saya ambil contoh yang mana ya? Nah, ini diabetes pada rumah sakit pada rumah sakit US Hospital ya. Nah, ini misalkan kalau mau ngambil datasetnya ini kita klik. Nah, kemudian ini download aja data foldernya. Nah, ini dataset untuk data diabetesnya. Nah, ini kalau sudah di-download kayak gini nih. Nah, ini saya buka, saya sudah download. Silakan langsung dibuka. Nah, hasilnya seperti ini. Ya memang hasilnya tidak sesempurna apa yang kita harapkan ya. Nah, tugas Anda merapikan, yang penting sudah dapat datanya ya. Nah, ini dataset
ya, dataset yang bisa kita peroleh dari uji tadi ya, public dataset. Nah, di sini, nah ini atributnya banyak sekali ya. Nah, ini ada encounter ID, pasien NPR, race, gender, age, weight, dan seterusnya. Ini ada banyak atribut. Nah, ini masih data mentah, ya, dataset masih data mentah. Kemudian coba Anda lakukan pre-processing data. Kemarin ada banyak tahapan pre-processing data ya. Hati-hati ketika melakukan pre-processing data. Karena apa? Misalkan saya ambil contoh yaitu dengan mengurangi satu atribut. Mungkin kalau Anda mengurangi satu atribut bisa nanti outputnya jadi jelek juga bisa. Kemudian karena di sini kenapa kita harus hati-hati? Karena setiap atribut yang tampil itu mengandung informasi yang sebenarnya tidak kita sangka ya, tidak kita kira-kira. Jadi hati-hati ketika kita menghilangkan atribut. Dengan menggunakan metode pada data mining, kita sebenarnya berlatih untuk terus mencoba. Kalau misalkan ini saya gunakan semua atribut, bagaimana hasilnya, outputnya nanti? Kalau saya hanya mengambil beberapa atribut saja, nanti outputnya seperti apa? Nah, itu kita bisa membedakan ketika atributnya itu masih lengkap atau beberapa kita sudah hilangi, itu akan kelihatan nanti kalau sudah kita terapkan dengan menggunakan metode. Jadi hati-hati. Nah, yang pertama, misalkan pre-processing kita lakukan pembersihan data. Contohnya apa? Contoh kayak gini nih. Apa ya ini? Nah, ini ada tanda tanya ya, ada tanda tanya. Sebenarnya kan harusnya terisi ya, harusnya terisi. Tapi di sini ada tanda tanya. Nah, maka ini data masih belum clear, masih belum bersih. Jadi harus kita sesuaikan formatnya sesuai dengan atributnya. Jadi itulah yang namanya pre-processing. Kita membersihkan data, misalkan ada data yang seperti ini tidak sesuai formatnya, kemudian barangkali ada yang outlier melebihi nilai yang semestinya dan seterusnya ya. Jadi itulah yang dinamakan pre-processing ya. Yang saya harapkan tugas kemarin itu seperti itu. Kalau misalkan kemarin Anda sudah mengerjakan sampai ke tahap metode, suatu kelebihan untuk Anda semuanya, berarti Anda sudah memahami sampai tahap ke metode. Mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nanti misalkan kalau yang belum paham, untuk pertemuan selanjutnya, baru kita akan membahas metode satu persatu. Oke, itu saja untuk review tugas minggu lalu, yaitu tentang dataset dan pre-processing. Baik, akan saya lanjutkan ke materi output, knowledge representation. Nah, ini ya. Dalam tahapan pada data mining kemarin ya, pertemuan lalu itu terdiri dari input, kemudian metode dalam data mining, kemudian menghasilkan output. Nah, output nanti adalah berupa pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari penambangan data dengan menggunakan metode tertentu. Nah, ini kalau kita artikan ya, ini ada banyak cara untuk mempresentasikan dari penemuan dari mesin learning. Nanti ada muncul beberapa pola ya. Ini tergantung dari metode yang digunakan. Ketika kita sudah memahami output yang dihasilkan, maka kita sudah bisa mengetahui knowledge apa yang nanti yang akan kita dapatkan.
Model-model dalam knowledge atau output nanti yang bisa kita hasilkan dengan menggunakan metode tertentu, yaitu bisa berupa table, bisa berupa linear model, atau bisa berupa tree, ataupun keputusan, atau bisa juga berupa rule atau sebuah aturan. Jadi nanti modelnya berbeda-beda, satu metode dengan metode yang lainnya. Nah, ini untuk contoh tabel. Nah, tabel ini biasanya output yang dihasilkan pada klasifikasi. Misalkan ya ini contoh data perkiraan cuaca. Dengan perkiraan cuaca tersebut, apakah kita bisa misalkan main badminton atau tidak ya. Nah, ini misalkan cuaca cerah, sunny ya, kemudian temperaturnya panas, kemudian kelembabannya tinggi, kemudian angin ini tidak ada, maka bisa dipastikan permainan tidak dilakukan. Kemudian misalkan ini musim hujan, kemudian cuaca hujan ya, kemudian temperatur dingin, kemudian kelembapan normal, anginnya tidak ada, maka bisa kita lakukan permainan. Nah, ini adalah contoh output yang berupa tabel. Terutama pada bagian ini ya, pada bagian atribut play. Nah, ini disebut sebagai labelnya. Label ya. Bermain atau tidak, ini keputusannya. Yes, no ya. Nah, ini untuk atribut atau inputnya. Model knowledge yang lain yaitu berupa linear model. Nah, bisa digunakan menggunakan garis linear. Modelnya seperti ini. Kemudian ada juga menggunakan trees atau pohon keputusan. Nah, ini trees juga, ini biasanya digunakan untuk output pada metode klasifikasi. Seringnya pada klasifikasi. Ini misalkan, ini apa ya? Menentukan bunga ya, menentukan bunga, iris bunga ya. Kemudian model knowledge yang lain yaitu ada rule atau aturan ya. Nah, biasa untuk aturan yang digunakan sebagai alternatif pada decision tree yaitu ada rule klasifikasi, rule asosiasi, dan rule with exception atau dengan pengecualian. Untuk rule klasifikasi, ini mudah untuk proses pembacaannya, outputnya mudah dibaca. Kemudian di mana untuk hasil keputusan atau rule-nya itu berada pada daun, sisi daun pada decision tree. Di mana untuk daun itu adalah ujung yang terakhir. Untuk rule klasifikasi bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah output dari rule klasifikasi. Misalkan gambar A. Gambar A dan B sebenarnya sama, tapi model penggambarannya yang berbeda. A ini kalau ada garis ke horizontal ini adalah membentuk sumbu X, dan yang ke atas ini horizontal membentuk sumbu Y, di mana misalkan ini cara pembacaannya adalah jika X ini ya, nilai X-nya sama dengan 0, kemudian nilai Y-nya sama dengan 0, maka kelasnya adalah B. Kemudian jika X-nya adalah 0, kemudian Y-nya 1, maka kelasnya adalah A. Jika X-nya sama dengan 1, Y-nya 0, maka kelasnya adalah A.
Kemudian jika X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1, maka kelasnya adalah B. Ini cara yang pertama. Aturan yang kedua digunakan decision tree. Biasanya lebih mudah para peneliti itu menggunakan decision tree. Di samping mudah membacanya, kemudian untuk penggambarannya di sini juga sudah banyak menggunakan tools menggunakan algoritma C4.5, jadi mudah langsung bisa terbentuk seperti ini. Nah, ini misalkan ya, jika X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 1, maka kelasnya adalah B. Jika, di sini sudah ada ya, sudah terbaca nih. Jika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, maka kelasnya adalah A. Jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, maka kelasnya adalah A juga. Jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, dan kelas sama dengan B. Nah, ini bisa, sebenarnya tidak harus membaca di sini pun bisa. Hasilnya sama kayak gini. Ini penjelasan dari gambar yang tadi. Kemudian gambar yang lain. Nah, gambar yang lain misalkan atributnya tadi tidak hanya X dan Y, misalkan ada banyak atribut ya. Di sini, nah ini jika untuk menentukan rule, nah rule-nya misalkan rule-nya adalah X ya, ini X, X, X. Karena rule itu biasanya berada pada daun. Daun itu adalah cabang yang terakhir. Ya. Nih, jika A ya, kemudian B juga ya, maka dihasilkan rule X. Rule X tidak hanya A dan B ya, tetapi juga bisa C ya dan Y juga ya, maka menghasilkan rule X. Atau bisa juga dengan menggunakan logika disjungsi dan konjungsi, yaitu AND atau OR. Nah, ini if A sama dengan, if A and B, then X. If C and D, then X. Ini maksudnya jika A dan B benar, maka terbentuk rule X. Jika nilai C dan D benar, maka terbentuk rule X. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, dengan menggunakan, bisa juga menggunakan ekspresi logik, menggunakan disjungsi dan konjungsi, AND atau OR. Association rule. Ya, untuk association rule ini tidak berbeda dengan klasifikasi, hanya saja untuk rule asosiasi ini bisa juga digunakan untuk memprediksi banyak atribut. Tidak hanya pada kelas saja, jadi bisa digunakan untuk memprediksi banyak atribut dan kombinasi antar atribut juga. Nah, untuk output yang lain, ini misalkan instant based representation, ini menggunakan titik-titik seperti ini, pemetaan ya. Ini bisa disesuaikan dengan kemiripan. Kemudian untuk output cluster, hasilnya seperti ini, bisa menggunakan gambar model A, atau model B, model C, dan model D. Nah, inilah contoh-contoh output, yaitu berupa knowledge representation. Nah, inilah contoh-contoh dari output dari masing-masing metode yang bisa ditampilkan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran nanti saat Anda melakukan proses data mining. Nah, input sudah dibahas, kemudian dataset, kemudian output. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita sudah fokus masuk pada materi algoritma pada metode data mining.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi minggu ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti mata kuliah sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.